0,4193311060. Di sini saya akan menjelaskan hasil output dari regresi linear berganda. Yang pertama di sini sudah ada hasil output deskriptif statistik. Nah, pada hasil output deskriptif statistik ini didapatkan nilai rata-rata serta standar deviasi untuk semua variabel, baik dependen maupun independen. Yang pertama pada penjual didapat standar deviasi 98,055 dengan mean 431,42 dengan banyaknya data 12. Untuk selling yang pertama standar deviasi 2647,419 dengan mean 7234,42 dengan banyaknya data 12. Untuk selling yang kedua standar deviasi 1877,372 dengan mean 4222,83 dengan banyaknya data 12. Dan selling yang ketiga standar deviasi 854,289 dengan mean 4198,75 dengan banyaknya data 12. Selanjutnya untuk tabel correlation. Tabel correlation ini menunjukkan besar hubungan antara variabel penjual dengan selling yang pertama, yaitu 0,888. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Kemudian, besar hubungan antara variabel penjual dengan selling yang kedua itu sebesar 0,712. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Sedangkan untuk selling yang ketiga, besar hubungan antara variabel penjual dengan selling yang ketiga adalah 0,534. Hal ini juga menunjukkan hubungan yang positif. Nah, pada tabel ini juga didapatkan angka signifikansi untuk hubungan antar variabel dependen atau variabel Y pada penjualan bernilai di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terdapat hubungan signifikansi dan korelasi yang erat antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, di sini ada output variables entered atau removed. Pada tabel variabel entered ini menunjukkan metode yang digunakan. Dalam kasus ini diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau variabel yang remove. Selanjutnya di sini ada tabel model summary. Pada tabel model summary ini menampilkan nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,900, sedangkan koefisien korelasi ganda R square atau multiple R sebesar 0,809, merupakan indeks determinan atau persentase pengaruh X terhadap Y. Ini menunjukkan bahwa sebesar 80,9% varians variabel dependen atau Y sama dengan penjualan, sedangkan sisanya itu sebesar 19,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen X1, X2, dan X3. Jadi, pada R square ini digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi linear dalam mencocokkan atau menyesuaikan data. Selanjutnya, untuk tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini dijelaskan bahwa F sebesar 11,329 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003, menunjukkan bahwa memang ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, atau 0,003 lebih kecil sama dengan 0,05, berarti model regresi signifikan. Nah, pada bagian ini ditampilkan tabel analisis varian ANOVA. Dari tabel ini didapat nilai F
sebesar 11,329 yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis atau F-test dalam memprediksi konstribusi variabel-variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen Y. Kemudian kita tahu perumusan hipotesis untuk uji F. H0 beta 1 sama dengan beta 2. Baik, selanjutnya di sini ada tabel koefisien. Nah, pada bagian dari tabel koefisien ini ditampilkan nilai koefisien regresi atau lihat nilai-nilai pada kolom B. Ini pada unstandardized koefisien. Nah, kita dapat membuat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah B X1 tambah C X2 sama dengan 141,457 tambah 0,036 X1 tambah minus 0,010 X2 ditambah 0,017 X3. Standardized error PF estimate atau SE adalah 77,390 atau 77 unit jika dibulatkan. Angka 0,981 pada standardized coefficient atau beta menunjukkan tingkat korelasi antara penjualan dan iklan, sedangkan minus 0,195 menunjukkan tingkat korelasi antara penjualan dan selling, dan 0,146 menunjukkan tingkat korelasi antara penjualan dan promosi, sedangkan T berguna untuk menguji tingkat signifikansi. Selanjutnya adalah tabel collinearity diagnostics. Pada tabel ini digunakan untuk melihat ada tidaknya masalah multicollinearitas. Yang perlu dilihat dari tabel ini adalah nilai eigenvalue dan condition index. Jika nilai eigen lebih dari 0,01 dan condition indexnya kurang dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearitas. Pada hasil tabel ini dapat dilihat bahwa nilai eigenvalue-nya itu 0,016, artinya lebih dari 0,01, dan condition index ini kurang dari 30, yaitu 15,698. Maka dapat disimpulkan jika menggunakan nilai eigenvalue dan condition index tidak terjadi multicollinearitas pada model regresi ini. Selanjutnya ada tabel residual statistik. Nah, pada tabel residual statistik ini digunakan untuk melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data. Nah, untuk residual minimum ini bernilai min 81,004, maksimum 57,246, mean atau rata-rata 0,000, standar deviasi 42,801, dan banyaknya data itu ada 12. Selanjutnya di sini ada data plot of regression standardized residual. Nah, dalam output ini, data ini mendekati nilai 1 pada normal plot yang didapat, maka menunjukkan model tersebut menyesuaikan atau mencocokkan hampir mendekati data secara sempurna. Makanya yang semakin dekat dengan 1 menunjukkan semakin baik kemampuan model regresi linear dalam mencocokkan. Dan yang terakhir untuk scatter plot. Nah, pada hasil scatter plot ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya gejala
heteresitas pada regresi. Nah, ketentuannya itu bila titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka kesimpulannya tidak terdapat masalah. Sekian dari penjelasan saya tentang hasil output dari regresi linear berganda. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.